warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Jembatan Soekarno-Hatta di Kota Manado. Kali ini Kalingga hadir akan mengeksplor bagaimana jembatan ini dibuat dan menghubungkan masyarakat Manado untuk bisa bepergian. Dan jembatan Manado ini menjadi ikon salah satu yang ada di Kota Manado di Sulawesi. Bagi yang penasaran bagaimana keindahannya, ikuti di channel YouTube Kalingga Cilacap. Selamat menyaksikan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channelnya Kalingga Cilacap. Buat sobat Kalingga semuanya dimanapun Anda berada, malam hari ini Kalingga hadir di Kota Manado, Sulawesi ya. Dan kali ini Kalingga menyambangi salah satu ikon dari Kota Manado, yaitu Jembatan Soekarno atau biasa masyarakat menyebutnya Soekarno Bridge ya. Jadi jembatan ini diresmikan pada Mei tahun 2015 lalu ya di Kota Manado, dan resmi menjadi ikon baru dari sebuah Kota Manado ya, yang mana jembatan ini langsung diresmikan oleh Presiden ke-7 Indonesia. Dan sedikit berbeda dengan jembatan penyeberangan pada umumnya, karena dalam pembangunan sendiri menorehkan cerita yang sangat panjang ya. Sebelum dijadikan suatu destinasi wisata seperti sekarang, ternyata dahulunya proses pembangunan sendiri pernah terbengkelai selama kurang lebih 12 tahun lamanya. Salah satu faktor penghambat pengerjaan jembatan yang gagah tersebut yaitu pembangunannya memerlukan penanganan khusus mengingat konstruk tanahnya yang unik dibandingkan wilayah yang lain. Meski sempat terbengkelai hingga belasan tahun lamanya, pihak kontraktor yang dari PT Hutama Karya secara khusus menanganinya tidak ingin menyerah begitu saja. Tidak kehabisan akal, mereka kemudian melakukan penguatan dengan menambahkan sejumlah fondasi serta tambahan kabel penyangga, dan dilakukan agar jembatan tetap gagah kokoh puluhan tahun lamanya. Tingkat kesulitan pembuatan jembatan Soekarno ini memang cukup tinggi dan membutuhkan pertimbangan matang. Tentu saja pemerintah harus mengeluarkan dana lebih untuk bisa membangun. Tidak langsung dan tidak tanggung-tanggung, bahkan pemerintah memperkirakan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan mencapai 300 miliar. Aliran dana sendiri dilakukan sejak awal proyek dilakukannya pada tahun 2003 yang lalu. Sebelum dikenal dengan Jembatan Soekarno, pada awalnya jembatan panjang satu ini hendak diberi nama Nyiwur Melambai. Perubahan nama tersebut digunakan sebagai salah satu cara jitu menarik perhatian pemerintah pusat Indonesia yang pada saat itu memang dijabat oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Pemberian nama sendiri bukan semata mencari perhatian, namun dianggap cocok disandingkan dengan jembatan Megawati yang telah dibangun di pusat kota Manado. Strategi unik ini dilakukan agar proses pembangunan infrastrukturnya dapat segera dilaksanakan, dapat dinikmati oleh masyarakat. Sobat Kalingga, mari kita simak penuturan warga lokal tentang Jembatan Soekarno di Kota Manado. Ya, Pak Kris, bisa ceritakan sedikit sejarah tentang Jembatan Soekarno-Hatta? Ya. Jadi Jembatan Soekarno ini dibuat setelah proyek reklamasi itu selesai. Selesai ya? Ya, penghubung Jalan Boulevard 1 dan Jalan Boulevard 2. Boulevard 2 ya. Jembatan Soekarno ini salah satu ikon Kota Manado. Kota Manado. Letaknya di pinggiran pantai. Pinggir pantai. Ya. Dibangun tahun berapa, Pak? Dia memang dibangun dari sejak tahun 1988 apa? 88 ya? Iya, cuman sempat Mandek ya? mandek sempat kurang lebih 12 tahun ya. 12 tahun? Nggak diapa-apain, kemudian dilanjutin lagi. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang sudah beroperasi kurang lebih sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun. Ya. Dan berarti dengan adanya jembatan ini aksesnya lebih mudah ya, Pak? Ya, lebih mudah. Jadi jalan lingkar, khususnya Boulevard 1, Boulevard 2 itu sudah semakin kelihatan. Kelihatan ramai ya? Itu jalan pesisir pantai. Pesisir pantai. Ya. Di sekeliling Jembatan Soekarno-Hatta ini, Pak, itu kita kalau buat para wisatawan yang datang bisa melihat apa aja, Pak? Ya, satu kita bisa lihat akses langsung Pulau Bunaken, Bunaken, Pulau Manado Tua, Manado Tua. sama ya pesisir pantai Kota Manado. Berarti aksesnya itu naiknya dari sini? Ya. Oke, naiknya dari sini. Sini. Pelayaran rakyatnya ya? Ya. Nah, kalau di samping kanan ini, Ah, ini adalah pelabuhan iya.
untuk menuju ke daerah kepulauan. Kepulauan. Daerah Sanger sama Talaut. Angkatan Laut. Sama ke daerah Maluku Utara. Maluku Sama Utara. Di belakang saya nih. Oh, setiap hari itu bolak-balik atau Enggak, 1 minggu dia ada schedule-nya, biasanya 2-3 kali. 2-3 kali? Ya. Oh, berarti memang kalau ke sana nggak bisa PP ya? Nggak bisa. Harus nunggu balik. Ada juga. Oh, ada yang balik. Setiap hari ada, itu kapal cepat. Oh, kapal cepat. Kapal cepat. Dia Kalau boleh tahu Pak, biayanya kalau nyebrang kalau ke pulau-pulau itu sampai berapa Pak? Kalau sampai ke Tahuna itu variasi ya, Variasi. tergantung kelas. Tapi kalau nggak salah nggak lewat sampai 600.000. 600.000 Nah, sekali jalan. sekali jalan. Berapa lama itu? Dia berangkat pagi nyampe sore. Nyampe sore. Berarti Ya, karena lumayan kapal jauh. cepat ya, Oh, kapal padahal cepet ya Pak ya? cepat banget ya. Berarti lumayan jauh ya Pak? Lumayan jauh. Oh, iya iya. Di sana kalau buat wisatawan yang bisa dilihat apa Pak? Di sana memang ada beberapa gugusan pulau yang bisa kita lihat. Bisa singgahi juga ya? Jadi ada Tagulandang, ada pulau beberapa sampai ke ibu kota Tahunanya. Tahunannya. Iya. Oke. Jadi cukup menarik memang. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Kris. Sama Pak. Oke. Sobat Kalingga semuanya, jangan lupa andai kata Sobat Kalingga berkunjung kota Manado, sempatkan untuk bisa singgah untuk berfoto di Jembatan Soekarno. Karena Jembatan Soekarno ini adalah salah satu ikon dari kota Manado. Jadi kalau kalian berkunjung ke kota Manado, belum sempat mampir ke sini, belum afdol ya. Ibarat kata belum makan 4 sehat 5 sempurna ya. Dan juga buat para traveler, buat para wisatawan backpacker juga ada salah satu destinasi di mana destinasi ini cukup lumayan dikenal ya. Gunakan ya, salah satu yang terkenal dengan wisata divingnya itu mereka bisa snorkeling, diving untuk bisa melihat terumbu karang ya, Taman Nasional Bunaken. Aksesnya naiknya dari sini ya, sahabat Kalingga semuanya. Jadi silakan mungkin yang berkunjung ke Manado, sempatkan waktu, luangkan waktu untuk siang hari untuk bisa mengecek bagaimana daftar pelayaran yang menuju ke Pulau Bunaken. Dengan demikian, di samping Anda semuanya bisa melihat keindahan kota Manado dan juga bisa melihat bagaimana kepulauan, gugusan kepulauan yang ada di Manado dan bisa menikmati pemandangan bawah lautnya, terutama terumbu karangnya yang luar biasa dan juga eksotik yang juga sudah diakui oleh mancanegara. Kawasan sepanjang Jembatan Soekarno-Hatta di saat malam hari ramai, apalagi kalau di malam minggu dan juga hari minggu dipadati para wisatawan lokal yang hanya sekedar menikmati pemandangan santai untuk bisa menepi di pinggir jembatan, sehingga mereka bisa mengabadikan momen kebersamaan dengan keluarga, dengan pasangan sambil menikmati pemandangan kota Manado ya. Dan kebetulan pada malam hari ini cahaya lampunya yang berwarna tidak dinyalakan sehingga pemandangan secara maksimal belum kita bisa saksikan ya. Buat sahabat Kalingga yang penasaran bagaimana siangnya, jangan lupa besok Kalingga akan explore, kita akan perjalanan ke pulau ya, dimana aksesnya itu nanti kita akan naik dari kawasan Jembatan Soekarno yang ada di kota Manado ya. Sahabat Kalingga, demikianlah liputan singkat dari Kalingga Cilacap yang ada di kawasan Jembatan Soekarno-Hatta Manado. Tunggu terus channel ini biar terus berkembang dengan like, komen, subscribe, juga share. Biar Kalingga Cilacap terus semangat memberikan informasi yang terbaik tentang bagaimana destinasi